350 tahun, angka itu terpatri dalam ingatan kolektif kita. Dicetak dalam buku pelajaran, dikumandangkan dalam pidato, jadi penanda penderitaan panjang sebuah bangsa. Tapi, apa benar angka itu fakta sejarah? Atau dia punya cerita lain yang lebih rumit? Mari telusuri asal-usulnya. Angka 350 tahun muncul dari hitungan mundur sederhana. Dari proklamasi 1945, mundur ke tahun 1595 atau 1619. Tahun 1595 adalah ekspedisi pertama Cornelis de Houtman. Tahun 1619 adalah jatuhnya Jayakarta ke tangan VOC, jadi Batavia. Dari 1619 ke 1945, itu 326 tahun. Loh, kok tidak pas 350? Disinilah politik dan retorika bermain. Para orator nasionalis, terutama Bung Karno, membutuhkan sebuah simbol. Kita dijajah selama 350 tahun, terdengar lebih epik, lebih menusuk, dan mudah diingat daripada kita dijajah secara bertahap sekitar 300-an tahun dengan intensitas berbeda-beda. Itu adalah alat pemersatu bangsa yang sangat efektif. Tetapi realitas di lapangan jauh lebih berantakan. Pada abad ke-17, VOC hanyalah perusahaan dagang, bukan negara. Mereka hanya menguasai pos-pos dagang Batavia, Maluku, sebagian pantai Jawa. Luas wilayah mereka mungkin tak lebih dari 1% dari Indonesia modern. Sementara itu, kerajaan-kerajaan besar seperti Mataram, Aceh, Goa, Bali masih berdaulat penuh. Mereka berperang, berdagang, dan berdiplomasi dengan VOC. Penjajahan bukanlah sebuah fait accompli, tapi proses pertarungan panjang. Perlawanan seperti Perang Diponegoro 1825 sampai 1830 atau Perang Aceh 1873 sampai 1914 membuktikan Belanda tidak serta-merta menguasai semua. Penaklukan hakiki baru benar-benar terjadi di abad ke-19 dan awal abad ke-20 setelah VOC bangkrut dan Belanda mengambil alih langsung. Mereka melancarkan ekspedisi militer besar-besaran. Aceh baru ditundukkan tahun 1914. Bali jatuh tahun 1908. Bahkan Papua secara efektif baru sepenuhnya dikuasai oleh Belanda di pertengahan abad ke-20. Jadi, jika kita bicara tentang Indonesia sebagai satu entitas politik yang hampir seluruhnya dijajah, maka masa penjajahan efektifnya mungkin hanya sekitar 30 sampai 40 tahun sebelum kedatangan Jepang. Sungguh jauh dari 350 tahun, bukan? Lalu, kenapa kita masih memegang mitos ini? Karena dia berfungsi. Dalam ilmu sejarah, ada yang namanya ingatan kolektif dan sejarah nasional. Fungsinya bukan hanya mencatat fakta, tapi membangun identitas. Kisah 350 tahun itu adalah story of suffering yang kuat, yang membuat kita merasa sebagai satu bangsa yang sama-sama menderita dan sama-sama bangkit melawan musuh yang sama. Dia adalah glue perekat nasionalisme Indonesia yang muda. Tanpa narasi pemersatu yang sederhana dan kuat, akan sulit menyatukan ratusan suku dan kerajaan dengan sejarahnya masing-masing ke dalam satu bangsa bernama Indonesia. Membongkar mitos ini sama sekali bukan berarti meremehkan penderitaan. Penderitaan itu nyata dan mengerikan. Kolonialisme adalah sistem yang eksploitatif dan kejam. Tapi dengan memahami kompleksitasnya, kita justru lebih menghargai perjuangan nenek moyang kita. Perjuangan mereka bukan melawan penjajah yang sudah ada selama 350 tahun, tapi melawan sebuah kekuatan asing yang secara agresif dan bertahap mencabik-cabik kedaulatan mereka selama berabad-abad. Itu bahkan mungkin lebih heroik. Mereka bukan korban pasif, tapi pejuang aktif yang mempertahankan tanahnya hingga titik darah penghabisan. Jadi benarkah Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda? Secara faktual, tidak tepat. Tapi secara sosiologis dan politik, angka itu adalah kebenaran yang lain. Kebenaran tentang bagaimana sebuah bangsa membangun cerita asal-usulnya. Fakta sejarahnya rumit,
tapi narasi nasionalnya sederhana dan kuat. Sejarah bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi juga tentang bagaimana kita mengingatnya dan untuk tujuan apa. Dengan memahami kedua sisi ini, kita jadi bangsa yang lebih cerdas, yang menghargai mitos pemersatunya, tapi juga tak takut mengkritisi fakta-faktanya. Kita memang tidak dijajah 350 tahun secara harfiah. Tapi perjuangan untuk menjadi Indonesia membutuhkan sebuah cerita yang bertahan lebih lama daripada itu.